Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Pak Umar akan langsung menjawab pertanyaan dari subscriber. Apabila jawaban yang nanti Pak Umar akan sampaikan ada salah atau kurang, ya, dan kalian sudah tahu jawabannya, silakan nanti bisa betulkan jawaban-jawaban yang sudah Pak Umar nanti utarakan. Ini Pak Umar sengaja tidak mengedit videonya, jadi Pak Umar akan langsung jawab, gitu ya. Oke, yang pertama dari Jayanti Dwi. Pak, kalau kendala saya sama beberapa teman saya itu pas lagi pilih sekolahnya di video Bapak semuanya teman saya yang sudah selesai pendaftaran. Oh, ini pendaftaran ketika daftar tetapi tidak ada sekolahnya begitu ya, yang mungkin menggunakan jalur zonasi. Pak Umar akan jawab data yang Pak Umar peroleh, grup yang resmi yang Pak Umar ikuti. Jawabannya seperti ini bukan jawabannya Pak Umar, tapi jawaban dari salah satu seorang yang menjawabnya seperti itu. Ini pertanyaan Pak Umar langsung di grup. Jawabannya, "Jih, sistem sedang error." Begitu informasi dari bagian ICT. Beliau-beliau di Dinas Induk juga sedang mencari solusinya supaya segera dapat normal kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi, pertanyaan Jayanti Dwi dan kalian yang ketika memilih sekolah sudah tidak ada, itu sudah didengarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bagian ICT. Mudah-mudahan kita doakan cepat normal kembali. Selanjutnya, Pak mau tanya kalau mau ganti data Dukcapilnya gimana ya? Bisa atau tidak pakai koreksi data? Ya, kalau misalkan memang ada sesuatu hal, coba apanya terlebih dahulu. Pak mau tanya kalau saya klik pilih sekolah tapi nggak ada pilihan punya gimana? Oh ya sama berarti ya tadi sudah dibetulkan sudah ditanyakan ke bagian ICT jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan cepat teratasi. Pak mau tanya kalau saya klik pilihan sekolah tapi oh ya udah ini dari Army 21 Mas kalau lewat HP bisa nggak? Bisa. Tapi hati-hati di situ triknya pastikan kuotanya cukup, HP-nya nggak nge-lag. Selanjutnya biasa atau data-datanya sudah familiar ya, sudah ada disiapkan. Pak mau nanya lulus saya isi 2020 kok bisa masuk? Ya bisa lah, datanya kan sudah ada semuanya. Ya kan? Tapi saya isi 2019, saya bisa masuk, padahal saya lulusan ini, mohon penjelasannya. Ya, milih 2020, jangan 2020, Pak. Jangan 2029. Karena Pak Umar itu, cara-cara yang Pak Umar pakai adalah cara pada saat demo. Pak Umar Selanjutnya, dari Anda siapa? Pak, mau tanya saya daftar dua SMK yang berbeda, SMK 1 Seragi dan SMK 1 Kedunguni, dan memilih jurusan yang sama. Tapi setelah dilihat di situ data saya cuma, iya iyalah, hanya satu yang keluar. Ya, hanya satu yang keluar di jurusan di sekolah pertama. Kalau sekolah pertama sudah tidak masuk ya, di sekolah kedua tidak kedua-duanya muncul. Enggak. Itu ya. Pakpi, makasih Pak Umar, videonya sangat bermanfaat, alhamdulillah. Lainnya Ferry Nugroho, Pak kalau membatalkan pendaftaran bisa daftar lagi nggak? Soalnya saya salah data. Bisa, ya. Cara mendaftarkannya ini, cara dibatalkan, cara cabut berkas ya, videonya Pak Umar. Ya. Selanjutnya dari Cahyo Gadang. Pak kalau daftar dua sekolah beda jalur dan keterima, ini nggak mungkin kalau keterima dua-duanya, hanya tetap satu. Kalau misalkan kalian mau SMA, pilih misalkan pertama prestasi, kedua zonasi, kamu akan didahulukan prioritaskan zonasi. Ya, tapi kalau kalian nilainya bagus, sekolah favorit kalian di luar zona, ya pilih menggunakan jalur prestasi. Hanya jalur prestasi saja, zonasi terus dipantau. Gitu ya. Itu Cahyo Gadang. Elang Saputra, Pak kalau lupa token gimana? Ya, kalau lupa token ini solusi lupa token. Play videonya Pak Umar yang buat tadi sore. Ya. Selanjutnya, Kak PPDB 2020 bersaingnya nilai apa? Nilai rapot. Alfandi Gamespark, tolong buat video cara mengganti jalur afirmasi ke prestasi. Tinggal dibatalkan saja, terus masuk ke jalurnya. Ya, dibatalkan terus masuk ke jalurnya. Oke.
Cara membatalkannya bagaimana? Ya ini, saya cabut berkas, seperti cabut berkas dibatalkan pendaftarannya, pindah. Selanjutnya Pak Umar kalau mau pilih sekolah kok tidak bisa itu bagaimana ya? Ya tadi sudah dilaporkan ke bagian ICT ya di Dinas Induk Provinsi Jawa Tengah, solusinya segera mudah-mudahan dapat normal kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi keluarnya sudah masuk ke dinas provinsi gitu ya. Mudah-mudahan Pak Ganjar juga mendengarkan keluhan kita. Selanjutnya, Taufan BSYT. Pak mau nanya saya sudah daftar di SMK Jateng tapi nilai SMK Jateng tinggi sekali. Ya udah, caranya cabut berkas. Kalau nilainya tinggi, ya cabut berkas terus pindah ke SMA. Pak, saya mau bertanya, kalau kita mendaftar jalur prestasi dan lolos dengan pemilihan IPA, namun ketika seleksi ternyata pembuatan nilai kita tidak masuk dalam kriteria IPA, apa kita pindah ke IPS? Bisa pindah ke IPS selama masih PPDB. Caranya bagaimana, Pak? Ya pindah nih videonya Pak Umar yang mana? Ini ya, ini nih. Pas cuma 5 menit, cukup 5 menit merubah sekolah atau kompetensi. Kalau nggak dirubah, nggak bakalan masuk ke jurusan IPS-nya, enggak. Pak, ini SMP saya sudah akreditasi A, kenapa sistem keluarnya masih B? Mohon jawab Pak. Oke, ini Alia, mungkin sekalian menjawab teman-teman yang lain yang akreditasinya tidak sesuai. Caranya, menurut menurut Pak Umar pribadi, Alia lapor ke tata usaha atau ke kepala sekolah yang intinya PPDB tahun ini kenapa SMP kita Bu sudah atau Pak sudah akreditasinya A di sistem B, minta tolong Bu untuk disampaikan keluhan kita karena sangat merugikan sekali faktor pengali yang akan masuk SMK ya. Tuh, jadi faktor pengalinya sangat merugikan itu. Silakan Alia itu lapor ke kepala sekolah SMP atau MTS agar ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah nanti agar diupdate. Itu sangat merugikan. Jangan daftar terlebih dahulu karena faktor pengalinya ya. Faktor pengalinya sangat merugikan di situ. Ya, begitu ya Alia ya jawabannya. Pak, saya sudah mendaftar PPDB jalur afirmasi dalam zonasi, Pak. Nah, saya mau daftar lagi lewat jalur zonasi di SMA A lain, tapi kok nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya sudah sistemnya udah nggak bisa. Selanjutnya, pemberitahuan Anda tidak akan bisa login dengan menggunakan pendaftaran pilihan sekolah. Oh, belum diaktifasi akunnya. Jadi kamu harus aktifasi akun terlebih dahulu. Jadi mengajukan akun, aktivasi akun, selanjutnya baru bisa daftar. Nah ini Farid mungkin baru aktivasi mau daftar ya nggak bisa atau login. Kamu harus aktivasi dulu Farid, ya. Kalau udah ada nama berarti diterima sekolahnya ya Bang, belum tentu. Ini kan baru hari pertama, ya. Silakan dicek sampai hari terakhir. Hanya Barokah Akila, Pak tahun lulusnya itu kok 2009. Loh ini Pak Umar pada saat itu mencoba sistem masih bisa masuknya tahun 2019, kamu kalau sekarang 2020. Anggi Channel, Pak, kalau daftar di SMA pakai jalur prestasi, jalur SMA B pakai jalur zonasi, apakah caranya sama? Kalau daftar pakai jalur ya didahulukan dulu pasti nanti masuknya pilih ke zonasi di Juknis. Jadi kalau kamu daftar zonasi sama prestasi akan didahulukan terlebih dahulu walaupun prestasinya daftar pertama akan didahulukan dulu zonasi. Itu sudah ada di Juknis kok, sudah ada peraturan. Ya, peraturannya kamu bisa lihat di download di sini. Di aturan. Nah, di sini ya, daftar unduhan ini surat pernyataan PPDB terus juknisnya perubahan ref. Ya. Selanjutnya, Diva Manggala. Pak, saya sudah daftar tapi saya buka bukti tanda pendaftaran ternyata domisili saya di luar Prof Jateng. Nah, saya mau ganti biar di dalam Prof. Caranya yang ini. Informasi awal. Caranya informasi awal, belum praktek gitu ya. Koreksi data siswa. Halnya Mister Batot, "Iki piye kok kakakku kurang dari 1 tahun piye?" Wah ini sekalian nih, banyak ini yang kakaknya kurang dari 1 tahun. Ini Pak Umar bukan jawabannya Pak Umar lagi, tapi Pak Umar nyontek di HP gitu ya. Maaf sebentar, sabar terlebih dahulu, Pak Umar akan cari jawabannya tentang masalah
kakak yang kurang dari 1 tahun kan tidak bisa daftar. Sekali lagi ini bukan jawabannya Pak Umar, tapi ada seseorang yang saya saya rasa eh, dia berkompeten di situ dan dia resmi. Ini akun resmi yang Pak Umar ikuti. Jawabannya seperti ini. Monggo diusahakan dulu dengan kakak. Apabila masih mendapatkan masalah yang sama, gitu ya. Apabila sudah mendapatkan masalahnya sama tidak bisa daftar, bisa minta surat keterangan domisili dari desa yang diketahui oleh camat dengan melampirkan bukti KK yang sah. Nah, Pak, nanti kan SKD-nya tanggalnya tanggal hari ini, Pak. Jadi di situ, di surat keterangan domisili, mencantumkan kamu mulai tinggal di situ tahun berapa. Nanti yang dimasukkan bukan tanggal dikeluarkannya surat keterangan domisili, tapi mulai tanggal berapa di situ kamu tinggal di situ. Gitu ya. Jadi itu surat keterangan domisili. Benar, terus ada lagi. Nih, kalau kakak sebenarnya hanya mengacu pada jalur zonasi, di mana diisyaratkan calon peserta didik tinggal minimal 1 tahun di zonasi sekolah tempat mendaftar. Ketika mendaftar jalur lain harusnya tidak mempengaruhi. Silakan menggunakan surat keterangan domisili seperti saran Mas Aziz. Tuh, jadi sudah langsung kejawab ya? Ya, oke. Berarti jawabannya seperti itu. Ya, ini sekalian menjawab teman-teman yang masalah KK. Jadi membuat surat keterangan domisili yang digunakan desa diketahui oleh camat. Ini jawaban Pak Umar nggak ngarang loh ya. Ini jawaban kalau misalkan dari Dinas Provinsi Pencegahan COVID-19 seperti ini ya kamu nggak tahu. Tapi sekali lagi ini adalah jawaban bukan Pak Umar yang jawab, tapi konsultasi PPDB cabang dinas. Ya, oke ya, itu grupnya Pak Umar itu jawabannya seperti itu. Hanya dari Ringgih Sasongko. Bagaimana kalau menambah file yang kurang, Pak? Menambah file yang kurang ya tinggal pada saat unggah berkas ya. Pada saat unggah berkas itu file. Tinggal unggah berkasnya. Dari Rismi Azalia, Pak, tadi saya ngisi tentang status domisili itu ngisinya di dalam provinsi, tetapi pas di bukti pendaftaran itu status domisilinya di luar provinsi. Apakah itu akibat pakai kakak lama? Soalnya kakak yang baru belum ada 1 tahun dikarenakan ada penambahan anggota. Ya kalau sebenarnya kan keluar otomatis ya kalau kakak itu. Jadi domisilinya. Nah, kalau ini sangat berpengaruh sekali bagi kalian yang akan mendaftar SMA. Kalau kalau kakaknya di luar provinsi, apakah itu akibat pakai kakak lama? Kemungkinan ya. Soalnya kakak yang baru belum ada 1 tahun dikarenakan ada penambahan anggota. Kurang lebih seperti itu. Dan seperti itu bagaimana sih? Komar juga mau penambahan anggota keluarga bukan pindahan dari kota lain. Mohon bantu jawab. Kalau bermasalah, ya, misalkan datanya tidak ditemukan, minta update ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Silahkan. Ya. Kalau misalkan kamu terkendala dengan ini, tadi mungkin bisa menggunakan surat keterangan domisili dari desa yang diketahui oleh camat. Dari Rismi Azalia. Oke ya, sudah pertanyaannya. Dan dari Putri Rahmawati, Pak, nanya, saya di akta sama di rapot dan data NISN sama, tapi yang di KK dan kan beda, Pak. Itu yang dipakai yang mana, Pak? Coba kalau seperti ini, ini menurut Pak pribadi ya, silakan untuk daftar terlebih dahulu saja menurut Pak Umar. Karena ini tinggal 10 hari, daftar dulu saja. Nanti kalau eh, sudah diterima si Putri Rahmawati ini, itu buat surat keterangan bahwa nama ini dan ini adalah satu orang di desa. Itu menurut pendapat Pak Umar pribadi, gitu ya. Jadi daftar aja dulu. Lalu dari Arif Sulianto,
Salah input nilai apa yang harus dilakukan? Sudah sampai cetak bukti pendaftaran. Kalau salah nilai, kamu batalkan terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Batalkan di semua jalur, ya. Sekali lagi, batalkan di semua jalur. Terus kamu buka videonya Pak Umar, informasi awal cara koreksi data siswa. Dan Pak Umar akan buka koreksi datanya. Caranya ini cara yang Pak Umar peroleh dari Instagram Dinas Pendidikan. Ini caranya. Jadi kalau koreksi data di video itu, calon siswa kalau belum aktivasi, siswa harus melakukan registrasi akun kembali dan memasukkan token ini. Ada yang sudah mencobanya memasukkan password. Jika siswa sudah aktivasi, calon harus melakukan registrasi akun kembali dan memasukkan token. Gitu ya. Jadi registrasi seperti awal. Untuk koreksi. Ya, terus tapi sebelum koreksi itu batalkan pendaftarannya terlebih dahulu. Ya. Dari Erna Channel. Kak, gimana dengan nilai saya? Kok beda hasilnya walaupun udah sama nilai rapotnya? Dan kalau di hari pertama ngelihat hasil seleksi terus udah kesingkir, apakah udah nggak diterima? Hasil seleksi terus udah kesingkir. Ya, kalau misalkan nggak ada namanya ya sudah kesingkir. Kamu perlu ingat loh ya, pada saat pembobotan nilai di PPDB 2020 ini ya. Ini kalau kalau sekolah kamu faktor pengalinya ya, sekolah kamu akreditasi A, kalau akreditasi A itu faktor pengalinya 1,0, kalau akreditasi B 0,9, akreditasi C 0,8, tidak terakreditasi 0,7. Kalau SMA kan ini nilai nilai akhir, nilai rapot kali nilai akreditasi yang tadi, kalikan nilai kejuaraan, maaf, ulang, nilai akhirnya nilai rapot kalikan nilai akreditasi, ditambah nilai kejuaraan, ditambah poin zonasi. Tuh, kalau SMK itu nilai akhirnya nilai rapot kali nilai akreditasi ditambah nilai kejuaraan. Juga tadi ada yang tanya, "Pak, ini kok nilainya akhirnya berbeda?" Gitu. Nilai akhirnya ya ini poin penilaiannya seperti itu. Jadi kalau kalian akreditasinya A sekolahnya, ya sudah berarti kalikan 1 sama. Terus tambah nilai kejuaraan, faktor pengalinya tambah nilai kejuaraan. Itu kalau SMK. Ini, gitu ya. Oke, udah kejawab. Bedanya alasannya dari itu. Cara membatalkan pendaftaran gimana ya? Mohon bantuannya. Ya, buka play videonya Pak Umar ini cara cabut berkas, batal pembatalannya. Cara online bukan berarti kamu batal terus ke sekolah. Kan pesan dari Pak Ganjar itu tidak boleh ke sekolah. Itu ya. Pesan dari Pak Ganjar seperti itu karena sekarang sedang tanggap darurat COVID-19. Oke, jadi kalau cara membatalnya ada caranya. Ya, di play aja videonya Pak Umar. Hanya Erna Channel, "Kok Kak, kalau nama saya diseleksi udah nggak tercantum di urutan, apakah udah nggak bisa daftar?" Ya masih bisa daftar, diubah pilihannya. Terus cek ya, pagu itu ya di daya tampung nih, yang di pagu nih, daya tampungnya misalkan ini contohnya ya, SMK Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Teknik Mekatronika 58. Di situ sudah daftar berapa, misalkan 58. Nama kamu nggak ada, cek di pilihan kedua, pilihan ketiga. Kalau nggak ada ya ubah pilihan sekolahnya. Pak, berarti kalau mau pindah ke SMK, ke SMA bisa saat PPDB? Bisa, ya. Caranya bagaimana? Cabut berkas ini online. Oke. Pak, tolong dipraktekkan Pak, jika tidak dapat memilih SMA yang dituju gimana? Aku sudah DM Pak Umar tapi nggak dibalas Instagramnya. Saya MS Mas. Pak Umar belum punya akun, belum punya nomor yang bisa buat praktek gitu ya. Jadi nggak bisa praktek, Pak Umar hanya bisa menginformasikan. Tapi informasi yang Pak Umar share di sini itu banyak yang juga sudah sudah bisa. Dengan cara ini sudah bisa. Maaf yang DM di Instagram karena Pak Umar terkadang di sekolah sampai sore gitu ya, kerja sampai sore untuk melayani sampai terus malam
Karena kalau banyak harus istirahat, nggak bisa buka atau jawab satu persatu, Pak Umar jawab pakai video ini. Itu ya, Mas Hendika. Pak, misalnya saya mau membatalkan pendaftaran di SMK, tapi ntar saya mau daftar di SMK yang saya batalkan tadi, bisakah? Mau membatalkan pendaftaran, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Ya, mungkin mau koreksi ya. Al-Idatul Mukarramah, Pak, lupa passwordnya, nggak dapat email token, atur ulang password. Iya, silakan diatur ulang passwordnya. Dicoba mungkin ini pada saat apa trouble yang tadi pagi ya. Ya mudah-mudahan sudah dapat token untuk aktivasi email. Taufik Al-Azhar, Pak, saya mau tanya, kalau mau pindah dari SMK mau ke SMA, apakah harus ke sekolah dulu? Mohon enggak harus ke sekolah, pesan Pak Ganjar. Lihat videonya Pak Ganjar. Ya, dari itu diharapkan kalian itu tidak datang ke sekolah, tapi harus mandiri. Ya, bisa menggunakan laptop, menggunakan komputer, menggunakan HP. Ya, nggak usah ke sekolah, udah bisa. Kalau kamu bingung caranya ini, cara cabut berkas. Play videonya Pak Umar. Ya, cara cabut berkas. Selanjutnya, Baruto Next Generation Naruto. Maksud unggah surat akreditasi data. Oh, ini pada saat awal Pak Umar membuat videonya mengunggah surat akreditasi, tapi sekarang tidak. Pak Umar tadi udah coba pengajuan akun, namun pada kolom pengisian Putra Nakes Covid kok sudah ada isinya ya, kayak di PPDB demo kemarin, dan kolom nomor SK juga dihapus, nggak bisa Pak Umar. Gimana solusinya? Kalau sudah, kenapa ini ya? Kalau misalkan sudah nakes nggak kalau memang anak tenaga kesehatan sudah minta surat keterangan dari rumah sakit tempat bekerja, ya tetap bisa dimasukkan tenaga kesehatan, tapi harus dilampiri dengan surat, ya. Di, kok sudah ada isinya ya, sudah ada isinya. Apabila nanti ada kesalahan, bisa data-data tersebut coba ditanyakan via WA atau via email ke sekolah tujuan. Nggak bisa dihapus ya. Kalau mau update datanya coba ke Dinas Pendidikan Catatan Sipil. Oke ya, mohon maaf kalau jawabannya nggak memuaskan. Muhammad Khairul, permisi Pak, izin bertanya. Kita kan pilih 3 jurusan, terus mau diganti salah satu, bisa nggak? Bisa. Ya bisa. Maksudnya bisa nggak? Bisa. Diubah pilihannya bisa. Ini cara yang videonya cukup 5 menit mengubah sekolah atau kompetensi. Iya, hanya dari Afidatul Mukarramah, Pak, adik saya login nggak bisa, padahal sudah benar nomor dan passwordnya. Terus akhirnya pilih lupa password, tapi nggak dapat token yang diberikan email itu gimana, Pak? Coba nanti, ini kan tadi sedang maintenance ya servernya, maunya maintenance sedang diperbaikan atau diperbaiki. Jadi coba sabar terlebih dahulu sampai hari kedua atau ketiga. Nanti hari ketiga dicoba lagi, kalau enggak bisa ke helpdesk PPDB SMA SMK di sekolah favorit kalian masing-masing. Iya, hanya dari Khaira Salsabila, Pak, saya kok nggak bisa ya Pak, padahal waktu demo kemarin bisa. Koreksi data ya bisa, insya Allah. Ya, kalau koreksi data insya Allah bisa kok. Halo Pak, saya mau tanya, saya buat 2 ajuan akun untuk daftar ke SMK karena ajuan akun yang pertama salah mengisi, jadi saya buat ajuan akun baru, tapi belum diaktifasi. Apakah itu masih berlaku Pak? Soalnya saya mau pindah pendaftaran kalau memang gini, kalau kalian mengajukan akun, terus belum divalidasi gitu ya, sekali lagi, mengajukan akun, terus belum divalidasi, kamu ngajukan akun lagi yang betul gitu ya. Terus yang ajuan akun yang kedua yang divalidasi, berarti kamu yang aktif di ajuan akun kedua. Satunya nggak usah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah ini, insya Allah nggak bermasalah. Ya, soalnya saya mau pindah pendaftaran dari SMK ke SMA, ya bisa. Caranya yang ini, cara cabut berkas SMA ke SMK. Online. Seperti ya. Hanya izin dari Gus Parizal Nur, izin bertanya Pak, adik saya mendaftar dan sudah diupload semua berkasnya. Tetapi pada saat pilihan sekolah tidak muncul nama sekolahnya
dicari pun tidak ada. Mohon petunjuknya, solusinya Pak. Tadi sudah Pak Umar sampaikan, sudah dilaporkan ke tim ICT ya. Sudah dilaporkan ke tim ICT untuk sedang diperbaikan. Mudah-mudahan cepatnya bisa selesai. Jadi Pak Umar sambil buka HP. Itu ya. Ini ya, sekali lagi Pak Umar bacakan jawabannya. Sistem sedang error. Begitu informasi dari bagian ICT. Beliau-beliau di Dinas Induk juga sedang mencari solusinya supaya segera dapat normal kembali. Saya yakin para tenaga IT ya, IT Provinsi Jawa Tengah dan Telkom malam ini lembur untuk mempersiapkan yang terbaik di hari kedua. Umar yakin. Beliau-beliau, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang sedang bekerja, mungkin malam ini juga sedang bekerja, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Terus untuk kita nanti masalah Gus Parizal Nur dan lain-lain yang lain tadi banyak, desanya Pak Umar juga nggak ada, itu cepat teratasi gitu ya. Punya Pak, mendaftar tapi pilihan sekolah kok tidak keluar. Oh ya, berarti sama ya, tadi sudah dilaporkan ke bagian ICT gitu. Pak Umar mau tanya, kalau nilai rapotnya itu yang semester berapa Pak yang ditulis? Rekapan dari, jadi Ibu Nur Aziza ini, maaf Mbak Nur Aziza, ya kamu kan dari sekolah sudah punya rekapan nilai 4 mata pelajaran kalau di Jawa Tengah dari semester 1 sampai 5 ditantangi oleh kepala sekolah itu. Lanjutnya, kalau dua-duanya keterima gimana? Enggak mungkin keterima dua-duanya, hanya satu. Bila pilihan sekolah tidak muncul, oh ya sudah tadi dilaporkan ke bagian ICT, harap sabar menunggu atas ketidaknyamanannya. Kalau misalkan mau daftar lagi sekolah lain gimana ya Pak? Padahal sebelumnya udah daftar tapi cuma satu pilihan, tinggal diubah pilihannya, ditambah sekolahnya. Ingat videonya Pak Umar yang ada di sini ya. Ini. Ya, oh maaf, maaf ini yang ini nih SMK terbaru ini, terbaru cara daftar. Selanjutnya, Pak, kalau saya pakai jalur prestasi ada mengupload sertifikat? Enggak. Kalau kamu tidak punya sertifikat, nggak usah mengupload. Dikosongi saja cuk, bisa. Begitu. Ya. Hanya dari Zirziroh. Pak, saya mau nanya, saat Pak Umar ngeklik menu lainnya, kan ada pembatalan pendaftaran itu diklik nggak Pak? Ya kalau mau mengubah pilihan sekolahnya, kalau mau batal pendaftaran. Kayak diubah, kalau ini mengklik menu lainnya untuk pembatalan pendaftaran, ya. Itu ya, mengubah. Itu jalur afirmasi kok enggak bagi anak perawat COVID-19, tapi yang diunggah kartu KIP. Kalau perawat COVID-19, kamu kan masuknya nanti pada saat pengajuan akun, apakah Anda putra-putri tenaga nakes COVID-19? Jawabannya pilih iya di situ. Kalaupun nanti yang diminta KIP pada saat daftar, lampirkan saja putra-putri perawat COVID-19, surat resmi, cap basah dari rumah sakit. Kalau bisa direkturnya tanda tangan ataupun yang berwenang di situ. Kalau bisa misalkan Wahyu Eka ini, Wahyu itu bingung, lapor saja terlebih dahulu ke sekolah karena ini betul nggak verifikasi, diverifikasi oleh sekolah dulu. Tanya secara WA, grup dan sebagainya. Kalau rumah, ya, kamu tidak diharuskan untuk datang ke sekolah. Pak, kok saya pakai domisili nggak bisa? Kenapa nggak bisa ya? Sebenarnya bisa, surat keterangan domisili. Pak, kalau sudah terlanjur daftar ke DKI nggak bisa pindah ke Bekasi ya. Kalau DKI ke Bekasi ya caranya beda provinsi kan. Oh, nggak salah, Bekasi kan Jawa Barat. DKI sistemnya beda, masuknya ya beda. Itu ya. Jadi SMA, SMK mulai dari tahun 2017 itu sudah di wilayah provinsi penangannya. Kalau sudah terlanjur terdaftar otomatis bagaimana Pak? Loh, kok terdaftar otomatis ya? Belum tahu kalau otomatis, kalau kita nggak daftar ya nggak ada namanya, nggak otomatis keluar. Pak, anak saya udah daftar jalur afirmasi, tapi mau pindah jalur prestasi gimana Pak? Ya udah dibatalkan terlebih dahulu yang jalur afirmasi, terus masuk lagi ke yang prestasi gitu ya, jalur prestasi, misalkan SMK ini prestasi, terus daftar. Ya.
Oke, itu sesi 1 yang Pak Umar sudah jawab pertanyaan dari subscriber H hari pertama. Oke, mudah-mudahan jawaban Pak Umar bermanfaat apabila akan Pak Umar teruskan di jawaban Pak Umar yang part kedua. Terima kasih, mudah-mudahan jawaban dari Pak Umar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.